Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Kalula dengan NPM 200826090. Di sini saya akan menjelaskan tentang blok hematologi, di mana saya mengambil judul tentang anemia. Baik, di sini sudah terlihat mind map tentang anemia. Baik, di sini saya akan menjelaskan kondisi anemia ini apa sih sebenarnya. Anemia ialah kondisi terjadinya penurunan konsentrasi eritrosit ataupun hemoglobin pada darah di bawah normal dengan penyebab menurunnya kadar oksigen, defisiensi zat besi, asam folat, dan vitamin B12. Juga bisa karena perdarahan ataupun kehamilan. Nah, kalau anemia ini terbagi lagi dia, ada klasifikasinya menjadi tiga, ada makrositik, ada mikrositik, dan ada normositik. Yang makrositik ini ialah defisiensi asam folat dan vitamin B12. Terus juga bisa karena gangguan hepar, hormonal, atau gangguan sumsum tulang dalam hemopoiesis. Akibatnya ini nanti eritrositnya itu menjadi besar atau menjadi makrositik, di mana MCV-nya itu lebih dari 100 yang mudah pecah. Terus ada juga anemia mikrositik hipokromik, di mana anemia mikrositik hipokromik ini ialah defisiensi zat besi atau Fe dalam tubuh yang mengakibatkan sel darah merahnya sel darah merah itu ukurannya lebih kecil dari normal dan hemoglobin dalam sel eritrositnya ini berjumlah sangat sedikit. Terus ada juga anemia normositik normokrom, yang dimana jenis anemia yang ukuran serta bentuk sel eritrosit dan hemoglobinnya itu normal, namun mengalami anemia. Penyebabnya itu bisa karena pasca perdarahan, akut, anemia aplastik, terus ada gagal ginjal kronis, terus dan lain-lain. Nah, kalau anemia aplastik, kan anemia aplastik ini termasuk normositik normokrom. Anemia aplastik ini salah satu jenis anemia normositik normokrom yang disebabkan karena terjadinya penurunan produksi eritrosit. Akibatnya itu kerusakan jaringan pada sumsum tulang. Anemia aplastik ini nanti didefinisikan sebagai anemia yang disertai oleh pansitopenia pada pemeriksaan darah tepinya. Jadi nanti kalau kita periksa darah tepinya itu nanti muncul pansitopenia. Pada pemeriksaan darah tepi itu disebabkan karena kelainan primer pada sumsum tulang dalam bentuk aplasia atau hipoplasia. Biasanya anemia aplastik itu bisa karena radiasi pengion, bisa karena bahan kimia, bisa karena obat-obatan yang umumnya itu menekan sumsum tulang, kayak misalnya busulfan, melvalan, sama ada siklofosfamid, atrasiklin, dan lain-lain. Terus bisa karena faktor genetik seperti anemia Fanconi, bisa juga karena kehamilan. Terus selanjutnya masuk ke anemia aplastik, anemia yang disertai pansitopenia yang udah dijelaskan tadi. Jadi kalau pada darah tepi itu nanti dia ada gambaran pansitopenia karena kelainan primer pada sumsum tulang dalam bentuk aplasia atau hipoplasia. Etiologinya itu karena ini tadi juga bisa karena kelainan pembentukan sel atau peningkatan hilangnya eritrosit. Kalau kelainan pembentukan sel itu bisa karena kanker, bisa karena paparan zat kimia dan toksik, bisa juga karena radiasi. Sedangkan kalau pada peningkatan hilangnya eritrosit itu bisa biasanya karena perdarahan, di mana perdarahan ini nanti bisa meningkatkan resiko terjadinya anemia aplastik. Terus ada anemia sel sabit. Anemia sel sabit itu ada atau yang biasa kita sebut hemoglobinopati, terus ada gangguan sintesis globin atau nama penyakitnya itu ada thalassemia, sama bisa karena defisiensi enzim. Gejala anemia ini biasanya mudah lelah, lemah, detak jantungnya itu tidak teratur, nafasnya itu pendek, sakit di bagian dadanya, kaki dan tangannya dingin, kulitnya kuning, pusing, dan sempoyongan. Terus kalau kita mau ngediagnosis, gimana sih cara ngediagnosis kalau dia tuh anemia?
Itu tuh biasanya kita cek, yang paling utama itu kita cek indeks sel darah merahnya. Di mana di indeks sel darah merah itu nanti kita cek MCV, MCH, MHC, MCHC sama RDW. Yang dimana kalau MCV-nya itu makrositik, dia tuh biasanya lebih dari 100. Kalau mikrositik di bawah di bawah normal. Terus kita bisa cek juga sel darah putih dan besi dalam tubuh. RBC-nya kita cek, retikulositnya kita cek, serum ferritinin dan periferanya. Terus kita bisa cek CBC-nya atau complete blood count, di mana nanti kita hitung jumlah hemoglobin, hematokrit sama jumlah retikulositnya. Terus gimana sih biar dia tuh kita kasih terapi? Kita lakukan dulu tuh non farmakologinya, kayak kita suruh dia konsumsi makanan kayak zat besi kalau dia anemia defisiensi zat besi, kayak misalnya kita kasih suruh dia makan banyak yang tinggi zat besi, kayak misalnya kita suruh makan daging merah, terus kita suruh makan makanan yang tinggi zat besi deh. Terus kita juga kasih suplemen multivitamin, terus kita kasih juga transfusi sel darah pada pasien yang kritis. Kalau misalnya evaluasi terapeutiknya itu kita kalau anemia defisiensi besi, kita kasih dia terapi besi sama serum. Serumnya itu serum ferritinin, terus sampai peningkatan HB-nya itu biasanya pada 2 minggu dan retikulositosis. Terus kalau anemia megaloblastik, kita kasih dia terapi vitamin B12 atau asam folat sampai retikulositnya itu sampai retikulositosis dalam 3 sampai 5 hari. HB-nya nanti akan meningkat seminggu dan hematokritnya normal dalam 2 bulan. Terus kita kasih juga evaluasi terapeutiknya itu ada ESA atau erythropoiesis stimulating agent, di mana retikulotosisnya itu nanti harus terjadi dalam beberapa hari. Terus kita lakukan pemantauan zat besi, TIBC, transferin saturasi, dan kadar ferritinin selama terapi. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.